Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tahannan wa taraham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berfikir, maka tidak ada perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia ini melebihi satu saja, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kita? Pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak akan ada habis-habisnya, dimanapun kita berada. Akan tetapi kalau kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang Allah SWT, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam memperbaiki iman dan amal kita. Kalau iman kita tulen, bersih, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam hanya satu saja yang dipikirkan, yaitu bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana amal-amal kita sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini taubat yang semurni-murninya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dan siapa saja yang beriman mesti harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maksiat dan menggantinya dengan taat. Orang yang taat pun perlu bertaubat agar taatnya lebih sempurna. Orang yang sudah sempurna taatnya pun perlu bertaubat agar lebih sempurna lagi. Mengapa orang terus bertaubat? Karena tingkatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya pun bertaubat. Beliau beristighfar panjang-panjang. Hal itu untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa mengingatkan diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tambah hari kita tambah tunduk, tambah taat, tambah dekat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, awal dari perbaikan adalah bertaubat. Bertaubat maknanya menyesali kekurangan-kekurangan yang telah lalu.
mengenai urusan apa saja. Kemudian niat menggunakan sisa-sisa umur ini untuk memperbaiki kurangan-kurangan yang telah lewat. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dia bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehabis sholat kita diperintahkan untuk beristighfar. Apakah sholat itu maksiat? Tidak. Namun istighfar ini maksudnya sebagai orang yang beriman, kita akan senantiasa merasa bahwa sholat kita belum sempurna, belum cukup untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang Maha Suci. Maka kita perlu meningkatkan mutu sholat, yaitu dengan membaca istighfar selepas sholat. Sebagaimana amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semalam-malaman suntuk bertahajud, kemudian pada akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Para sahabat radhiyallahu ajmain merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan semalam-malam suntuk itu belumlah sempurna. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW telah mencurahkan segala kemampuan zahir batin beliau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayatnya beliau diperintahkan untuk istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Maknanya, walaupun kita sudah memperjuangkan agama habis-habisan, kita merasa belum bisa sempurna. Meskipun sudah sempurna, masih ada lagi yang lebih sempurna lagi. Maka sepantasnya kita bersyukur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keinginan bertaubat masuk dalam hati seseorang, maka timbullah keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu pun pasti kita memahaminya. Tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati sudah mulai ingin melakukan perbaikan, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tolonglah aku ya Allah. Sebagaimana kalau kita mendengar orang untuk melaksanakan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kemampuan bagiku untuk mengerjakan perintah salat ini tanpa pertolonganmu. Maka tolonglah aku ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai melakukan perbaikan ini, awilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jika kita memulai amalan apa saja dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi amalan tersebut. Dalam perjalanan menuju ridha Allah ini pasti banyak ujian dan tantangan. Maka dalam menghadapi ujian dan tantangan ini, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sebaik-baik yang diserai urusan hanyalah Allah. Maknanya, selesaikanlah ya Allah segala masalah-masalah ini. Kalau dalam perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ini kita menemukan kemudahan-kemudahan, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dan menyempurnakan kemudahan-kemudahan ini di dunia sampai akhirat. Begitulah orang beriman, mulai beramal dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah-tengah beramal, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir beramal pun
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tidak ada tempat perlindungan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang paling benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka pada hari Jumat yang mulia ini kita gunakan untuk memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir hidup kita ini kita akhiri dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad waradallahumma an khulafa'ihi al-arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasul ajma'in warhamna ma'ahum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina wahdi ala baitina wa aqaribana wa dhurriyyatina min ba'dina wa jiranana wa ahla qaryatina ajma'in wa man hawaliha ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.